Teman-teman, kita ketemu lagi dengan Peluang Entertainment. Pada kesempatan ini kita mau ngobrol dengan seorang pengusaha atau tepatnya representatif sebuah bisnis busana muslim, satu perusahaan dari Malaysia yang bernama Siti Khadijah. Ini adalah perempuan luar biasa bagi umat Islam karena dia ibu kaum muslimin, istri pertama Rasulullah. Dan ini adalah bisnis yang tantangannya luar biasa, peluangnya juga luar biasa, dari Malaysia masuk ke Indonesia dengan pasar yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan representatif Pak Diki. Ada dari Siti Khadijah. perusahaannya apa namanya? Siti Khadijah Nusantara. Bisnisnya apa, Pak? Ini Mau kena. mau Ya? kena. Nah, orang Betawi bilang mau kena kayak mau enggak, bodo amat yang penting. Mau kena. Mau kenanya di mana? Mau kena kayak mau enggak? Nah, salah. Mau kena itu kalau di negeri jiran tuh namanya telekung, Pak ya. Ya benar. Nah, kalau di kampung saya tilakuang. Talakuang. Nah, tilakuang ya. Di Jawa memang masih jarang mau kena ya. Nah, sekarang di tengah bisnis pakaian muslim yang begitu ketat, mau kena masuk. Nggak pernah dilihat orang, Pak. Sedikit cerita, Pak. Tetangga saya namanya Bang Udin. Oke. Jadi dia punya anak namanya Sari. Nah, Sari ini tiap sholat pakai mukena. Nah, pakai jilbab juga. Ditegur sama bapaknya, lu nggak usah pakai begituan. Oh, ini agama, Pak, katanya. Iya, tapi jangan dipakai, katanya. Tapi dia ngotot juga pakai mukena melulu, pakai jilbab gitu. Akhirnya bapaknya kesel juga. Ini si Sari kok pakainya kayak begitu sih. Nah, ibunya bilang, emang kenapa? Akhirnya karena ngotot ditegur juga. Sari Pudin, lu banjir kaleng-kaleng, lu jangan pakai mukena dong, kan lu cowok, katanya. Peluang Entertainment menyediakan jasa produksi company profile. Tim Peluang Entertainment bekerja secara profesional, kreatif, dengan perkembangan audiovisual saat ini. Mari tingkatkan brand perusahaan Anda melalui visual video yang diproduksi oleh tim profesional kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami dan wujudkan impian Anda. Di Indonesia mau kena itu udah bagian ya dari kebudayaan kaum muslimin ya. Orang biasanya bikin sendiri gitu. Nah, belakangan masuk pasar walaupun tidak sekeren busana muslim yang lain gitu. Tapi diam-diam nih ngegeremet nih. Bisnisnya juga miliaran dolar juga ini. Nah, Anda dari Malaysia masuk ke Indonesia. Gimana ceritanya melihat pasar kita? Nah, ini nih yang saya senang dari Bang Irsat nih. Iya. Paham bener nih. Belum mulai wawancara aja udah mengerti ngomongin bisnis gitu. Iya. Sejalan lah berarti kan dengan Siti Khadijah. Dia ngelihat bisnis di Indonesia itu masih sangat besar nih untuk wanita muslim di Indonesia. Kita sendiri tahu kan, di Indonesia sendiri ada 200 juta jiwa ya. Iya. Bahkan Setengahnya perempuan. 3 kali lipat dari jumlah 3-4 kali lipat jumlah penduduk Malaysia sendiri. Malaysia 24 juta kan? Nah, berarti 10 kali lipat. Iya. Nah, di sana Siti Khadijah udah cukup, istilahnya nomor 1 lah di sana. Oke. Udah oke. Tapi semaksimal dia di sana, ya cuma 24 juta jiwa itu. Betul. Itu pun masih dipotong 2 karena banyak laki-laki juga. Oh iya betul. Iya. Potong 2. Tapi tergantung kalau laki-laki yang mau pakai juga terserah sih. Oh iya, kayak Sari Pudin tadi ya? Tadi betul. Iya. Nah, itu yang dilihat ya dari Siti Khadijah Malaysia. Di mana pangsa pasar Indonesia ini besar, namun didominasi oleh mukena yang apa adanya. Ordinary ya. Yang kisaran dari 30.000 sampai 135.000 lah gitu. Iya. Nah, di situ dilihat kenapa sih yang dominan malah yang murah seperti itu. Iya. Sedangkan orang saat mau beli gamis, beli baju muslim, pasti pilih yang cantik. Padahal hanya untuk ketemu teman dia sendiri gitu. Ini ketemu Allah ya. Ini ketemu Allah. Kadang-kadang kain panjang diikat doang sama peniti gitu Nah, ya. itu dia. Iya. Kadang nusuk sendiri gitu. Iya. Nah, bukannya beribadah masuk rumah sakit. Iya. Sinilah dia melihat peluang itu, kita ambil bagaimana yang terbaik untuk menghadap. Siapa Pak owner yang pertama? Founder dari Siti Khadijah? Founder Siti Khadijah itu Puan Fadila. Itu pun mukena ini dirancang
khusus dari beliau ya. Iya. Itu karena seperti tadi dibilang kesusahan pakai peniti. Iya. Terus ketika sholat Ramadan kan pasti durasinya lama nih. Iya. Lama, keringat, panas, sering lepas gitu. Makanya kebetulan punya bakat jahit juga. Iya. Dia berkreasi nih. Dipasanglah karet, likra, mulai dari bagian dagunya, bagian kepala, sehingga jadi pas. Disitulah ternyata dicoba nih sama teman-temannya. Enak nih. Mulai dicoba, disebar ke teman-temannya, akhirnya dipatenkan. Paten gitu ya. Dipatenkan. Saya melihatnya kalau cowok juga sama Pak, karena kalau keluar keren mau sholat tuh cuman pakai kutang doang ya. Singlet. Yang penting sarungan. Yang penting aurat itu dari perut ke bawah laki-laki. Ada ngadap Tuhan cuman pakai singlet doang. Itu. Bukan nggak boleh, tapi kan masa ngadap Allah begitu. Nah, kaum perempuan juga sama itu, cuman kain panjang dipenitiin. Owner Siti Hadijah kayaknya ingin membangun kesadaran bahwa beragama itu Mbok jangan seperti itu gitu loh. Betul sekali. Barang-barangnya dibikin premium sedikit gitu. Nah, ini bagaimana anunya? Saya dengar Anda Siti Hadijah juga udah bikin pabrik segala di sini gitu. Nah, jadi kita di Indonesia sebenarnya dari tahun 2015 ya. 2015. Kita mulai masuk di channel TV Shop. Iya. TV Shop kita dikenal sebagai produk-produk TV. Nah, di situ ternyata ordernya mulai makin banyak nih. Iya. Akhirnya kita bikin pabrik sendiri di Indonesia. Bikin pabrik. Di mana Pak? Itu sekarang ada di Depok. Di Depok ya? Di Depok. Ya kebetulan kita juga memproduksi juga di Malaysia, jadi ya sekitar 60-40 produk Indonesia dan produk Malaysia kita produksi di sana. Kalau yang diproduksi di Indonesia diekspor ke Malaysia kah? Atau tetap pasar Indonesia? Yang di Indonesia produksi 60-40. 60-40. Ada yang buat di Indonesia, ada yang buat di Malaysia. Cita rasanya sama tes warna beda kali ya? Beda. Tapi waktu pertama kali Siti Hadijah di Indonesia itu semuanya full cita rasa Malaysia. Cita rasa Malaysia. Terjadilah banyak request, banyak keinginan dari pasar. Iya. Pengenlah buat versi Indonesianya. Kita pun kerjasama dengan desainer-desainer lokal, kita bikinlah cita rasa Indonesia. Iya. Artinya Anda main di middle up. Ya. Ya, saya pernah masuk ke Tanah Abang tuh, toko mukena itu banyak berderet tuh. Memang harganya sekitar 25.000, 30. Yang keren banget tuh sekitar 150. Tapi dia bilang nih Pak, kita punya yang premium Pak. Cek harganya 1 juta sampai 1,5 juta gitu. Oke. Nah, kalau Siti Hadijah itu main di mana Pak? Pak, kisaran harga berapa? Kita dibilang mukena yang daily ya, bukan musiman. Iya. Ketika banyaknya brand yang ada sekarang, brand musiman itu mulai dari harga 3 juta hanya ada di musim Ramadan. 3 juta di untuk yang ada sekarang nih, untuk di booming season ya. Untuk Ramadan kan booming season istilahnya ya. Jangan Siti Hadijah daily nih. Kita selalu menemukan yang paling terbaik mulai dari harga 400 sampai 2,8 juta untuk saat ini. Oke. Bisa nggak dicontohkan, dilihatin barang yang 300.000? Saya kan cowok nih, nggak tahu 300.000 sama 2,8 bagaimana rasanya, nggak tahu. Coba Pak Diki liatin ke kita. Ini berapa nih? Modis Moon ini mulai dari 590. 590 ya? Keren ya. 590 ini kita kolaborasi dengan selebgram Korea. Nah ini juga salah satu mukena basic. Mukena kita itu ada di letak kain likra ini. Ini memang kita khusus pesan karetnya yang tidak membekas. Dan termasuk di daerah kepala. Jadi dia akan pas. Tuh. Jadi tidak ketarik lah ketika sujud atau ketika ruku. Di luar itu kita punya standar nih, standar mukenanya, panjangnya semua kita hitung. Ketika sholat nggak akan terbuka nih auratnya. Dan kainnya sendiri kita racik khusus, di riset sendiri dengan nama Hadijah Poplin. Gitu. Jadi dingin, nggak mudah panas. Persaingan gimana Pak? Kan di Indonesia juga banyak. Ada berkolaborasi kah atau memang pasar yang berbeda? Untuk brand mukena di harga segitu sebenarnya nggak ada ya. Untuk yang kita bilang daily brand mukena. Musiman ada. Nah itu kita juga untuk daily kita nggak ada kompetitor nih. Menurut saya. Daily nggak ada kompetitor. Tapi untuk musim Ramadan kita pun akan mengeluarkan produksi khusus untuk bersaing dengan brand itu tersebut. Termasuk kita kolaborasi nih dengan desainer. Tahun lalu kita kolaborasi dengan Ria Miranda. Dan untuk yang tahun ini kita kolaborasi bukan dengan desainer juga, tapi dengan selebgram. Itu Ayana Munjie kalau Bapak Bang Ilsa pernah. Marketingnya di situ ya. Saya pernah lihat kalau nggak salah di food court di Senayan itu, FX ya? FX.
Di mana aja kata FX? Di Jakarta, di Indonesia di mana aja kotanya? Kita ada di Jakarta dan Pekanbaru. Jakarta saat dan ini. Pekanbaru. Saya dengar ada di Surabaya juga. Surabaya kita lagi mau relokasi aja. Mau relokasi ya. Ujung Pandang masuk dong, kawasannya Ujung kuat Pandang juga. target. Di Ujung Pandang ya. Karena Waduh. pasar terbesar Muslim Indonesia ini sekarang di Makassar. Saya lihat Siti Hadijah ini menjahit satu, membangun kesadaran kaum muslimah, ibu-ibu, supaya bagaimana menjalankan ibadahnya dengan cantik gitu, nggak pakai kain panjang dikasih peniti. Nah, kemudian juga bagaimana eksistensi seorang perempuan muslimah yang tampak cantik ketika sholat, dan tentu saja bisnis yang dengan jeli dilihat oleh Siti Hadijah bahwa Indonesia adalah pangsa pasar yang luar biasa oke, jauh lebih oke ketimbang Timur Tengah kalinya Pak ya. Betul. Iya. Rencana kemana pengembangan pasar di Indonesia? Sebenarnya bahkan bukan kita walaupun ada established di Indonesia, tapi orderan kita banyak juga dari luar. Dari Singapura juga besar. Bahkan karena kita ada cita rasa Indonesianya, bahkan Malaysia sendiri yang kita udah nomor 1 sana pun masih ngorder dari Indonesia karena perbedaan tren. tren. Dong, otomatis dong. Perbedaan tren. Kayaknya Anda perlu headquarternya mesti pindah ke Depok ini, lebih gede ya. Bisa tuh diusulin. Iya. Oke. Nah teman-teman, Siti Hadijah satu usaha membangun eksistensi kaum muslimah, kaum perempuan Islam Indonesia, bagaimana menghadap Allah itu jauh lebih oke, lebih sehat, dan lebih cantik. Kita akan jumpa lagi dengan para pengusaha-pengusaha yang mampu melihat niche market seperti yang dilakukan oleh Siti Hadijah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.